Kalian harus bersiap menyaksikan para murid baru berbaris di depan patung Dewi Raksasa, menunggu elemen menjawab panggilan mereka. Sang instruktur menceritakan legenda bagaimana Gaia memberkati manusia lemah dengan 4 elemen dan seluruh ruangan pun dipenuhi harapan besar. Satu demi satu para siswa membangkitkan sihir mereka. Neil bahkan membuat semua orang terpana karena menguasai 2 elemen sekaligus. Semua bangsawan bersorak. Kini semua mata tertuju pada Louis, namun tidak ada apa-apa. Louis merasa pikirannya seperti diremas, seolah ada rantai tak terlihat yang mencoba menghancurkan tekadnya. Dia berteriak membebaskan diri dan 4 warna mendekat, tapi setiap kali dia meraihnya cahaya itu selalu menghindar. Instruktur itu hanya menyeringai yakin lingkaran penahan dan bola sihir terlarang di bawah ubin Louis bakal berhasil. Menghancurkannya diam-diam, tapi perhatikan baik-baik cara menyadari jebakan itu. Louis menghancurkan lantai, memperlihatkan bola sihir dan pusaran 4 warna meledak. Bahkan kepala sekolah sampai turun tangan karena kekuatan yang bangkit di dalam Louis sungguh tidak normal. Saat kekuatannya meledak, es dan angin mengamuk mengubah seluruh kuil menjadi mimpi buruk yang membeku. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Suatu pagi kerumunan besar calon murid berkumpul di depan Kandria Arcanist Academy. Louis sama sekali tidak terkejut karena dia sudah menduga hal ini dari sekolah pelatihan penyihir terbaik kekaisaran. Tiba-tiba, seseorang meneriakkan namanya. Dia menoleh dan melihat kedua orang tuanya terengah-engah karena kelelahan setengah mati. Mereka mengeluh karena ditinggal begitu saja saat menuju akademi. Dengan cemas, ibunya Laciela langsung bertanya dengan sangat khawatir. Apakah dia membawa kartu identitas dan memperingatkannya agar warna rambutnya tidak ketahuan, tapi Louis meyakinkan ibunya semua aman. Dia sudah memakai cat rambut, tapi ibunya tetap cemas dan menyarankan agar dia tidak usah mengikuti ujian itu. Dia mendengar kabar beberapa peserta tewas saat ujian dan khawatir rambut unik Louis bisa membuatnya menjadi target empuk. Sang ayah Julian dengan tenang menepuk pundak istrinya dan menjelaskan bahwa satu-satunya cara menyelesaikan masalah Louis adalah dengan sihir. Dia juga berkata bahwa tempat ini adalah satu-satunya akademi di Kekaisaran Utara yang menerima rakyat biasa. Kandria Arcanist Academy adalah sekolah elite nomor 1 yang didirikan langsung oleh keluarga kerajaan Kandria sejak dulu. Menjadi salah satu dari 10 akademi besar yang memiliki para penyihir agung terkuat di Kekaisaran sebagai pengajarnya. Banyak lulusan dalam 10 tahun terakhir berhasil menjadi pelindung bahkan bagi mereka yang bukan berasal dari kalangan bangsawan. Karena itulah Julian merasa ini adalah tempat yang paling tepat bagi Louis untuk bisa berkembang dengan baik. Louis sangat setuju. Dengan mata membara dia berjanji pada ibunya bahwa dia harus menjadi seorang master sihir agung secepatnya demi mengambil alih hak kepemilikan panti asuhan dari pihak gereja. Mendengar hal itu, sang ibu Laciela langsung tertegun. Aku tahu kalian juga ikut sedih saat ibunya menangis dan merasa bersalah karena membuat Louis mengkhawatirkan panti asuhan. Dia juga menyesal tak bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Julian menenangkannya dengan mengingatkan betapa hebatnya dia mengurus anak-anak itu. Louis pun sangat berterima kasih karena ibunya adalah alasan dia hidup. Di kehidupan sebelumnya dia bermimpi menjadi petarung terkuat. Namun semua itu mustahil karena dia mengidap asma kronis parah yang membuatnya sangat menderita seumur hidupnya. Dia bahkan tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuan alat pernapasan. Orang tuanya mulai membencinya karena biayanya sangat mahal. Tapi semangat bela dirinya tak pernah padam hingga akhirnya dia berhasil menjadi seorang peneliti teori bela diri yang sukses. Penelitiannya sangat membantu kemajuan dunia pertarungan. Sayangnya nasib buruk menimpanya saat karyanya dicuri oleh akademisi lain. Dia bahkan dituduh sebagai seorang pencuri. Sungguh nasib yang malang bagi seseorang yang tidak bersalah sama sekali. Padahal secara fisik dia sangat lemah dan tidak berdaya, tapi orang tuanya tetap tega. Mereka menyerah dan mencabut alat pernapasannya. Di saat terakhirnya Louis berdoa agar diberikan tubuh yang sehat di kehidupan baru. Dan juga keluarga yang tulus menyayanginya. Setelah memanjatkan keinginan terakhir itu, dia pun mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Di tahun 90 kalender suci, dia terlahir kembali di kota Montia. Orang pertama yang dia lihat adalah Laciela. Ibu itu menatapnya penuh kekhawatiran karena menyadari warna rambut dan matanya yang sangat unik dan berbeda dari biasanya. Laciela sempat takut anak ini membawa musibah, namun dia tetap menggendongnya karena tahu bayi mungil ini tidak berdosa.
Dia memberinya nama Louis. Louis merasa sangat bahagia karena impiannya memiliki keluarga yang penuh kasih sayang akhirnya terwujud. Kembali ke masa kini, tiba-tiba seorang peserta ujian berlagak sombong mendekati mereka dengan tatapan yang sangat meremehkan. Dia mendorong Lesiela hingga terjatuh sambil mengejeknya sebagai rakyat biasa. Julian dan Louis terkejut sekaligus sangat marah. Mereka segera menolongnya, tapi si perundung malah terus mengoceh dan menertawakan impian besar Louis untuk menjadi penyihir agung. Hanya karena dia terlahir sebagai rakyat jelata. Perilaku kasar ini benar-benar memicu amarah besar di dalam diri Louis. Saat para perundung itu makin menghina, dia berdiri dengan mata penuh dendam, bersiap bertarung. Mari kita nantikan pembalasan epiknya. Tenang, kalian harus lihat bagaimana Julian menahan tinjunya, lalu menyuruhnya fokus ujian sementara Lasiela mengingatkannya kembali tentang janjinya untuk tidak membuat kekacauan di sekolah yang seketika membuatnya langsung terdiam 1000 bahasa. Setelah akhirnya tenang, dia meminta maaf pada ibunya karena sempat emosi, tapi ini justru mengecewakan para bangsawan sombong itu. Para bangsawan sombong itu akhirnya pergi mengambil nomor ujian mereka. Saat mereka berjalan, beberapa ksatria menyuruh semua orang segera menyingkir. Karena Tuan Cain akan lewat, lalu masuklah Cain sang pewaris keluarga Aranka dan orang-orang benar-benar terpana melihat penampilannya yang berkilau. Mereka benar-benar terpukau oleh ketampanannya yang memikat saat Louis menatap si perundung dan Cain dia bersumpah di dalam hatinya sendiri bahwa dia akan memberi pelajaran pada para bangsawan itu. Ketika Lasiela mulai cemas lagi, Louis menggenggam tangannya dan meyakinkannya bahwa dia pasti akan lulus ujian. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan akan menjadi seorang Grandmaster dan deklarasi itu membuat Cain langsung menatapnya. Saat para perundung terus mengejeknya, Louis berlari maju sambil bersumpah dalam hatinya sendiri bahwa di kehidupan ini dia akan menjadi yang terkuat untuk melindungi semua yang berharga baginya. Sambil menatapnya pergi, Lasiela bertanya pada Julian, apakah Louis akan baik-baik saja karena biasanya hanya 20 sampai 30 orang yang lulus dari 20.000 peserta. Julian meyakinkannya bahwa Louis akan baik-baik saja karena dia jauh lebih keras kepala dari siapapun dan sekali dia memutuskan sesuatu, dia akan maju terus tanpa peduli omongan orang lain. Dia lalu mengingatkannya bahwa tugas mereka adalah mendukungnya sebagai keluarga dan Lasiela pun mengangguk setuju. Sementara itu Louis tiba di aula ujian dan heran kenapa semua orang di sana jauh lebih tua darinya. Tiba-tiba pengawas ujian sekaligus kepala sekolah akademi Aronian resmi mengumumkan dimulainya ujian sementara para pejabat berjas rapi berdiri tegak di depan para peserta. Louis pun teringat bahwa di dunia ini para praktisi bela diri sihir yang disebut martial arcanis dibagi menjadi 6 peringkat utama. Mulai dari tingkat saint yang tertinggi disusul sage, lalu grandmaster, master, fighter, dan apprentice. Karena tingkat grandmaster berada di posisi ketiga dari atas ini adalah kelas elite dunia. Kepala sekolah Aronian lalu memberitahu peserta bahwa ujian pertama adalah menaiki tangga yang dijaga oleh senior mereka dan token kelulusan diletakkan tepat di belakang mereka. Dia juga mengungkapkan ada total 1000 token dan hanya mereka yang berhasil mendapatkannya yang bisa lanjut ke babak berikutnya. Terakhir dia menegaskan bahwa ujian akan langsung berakhir jika tokennya habis lalu menyuruh mereka mulai. Beberapa peserta merasa ujian ini sangatlah mudah. Jadi mereka langsung berlari menerjang salah satu senior, tapi senior itu justru melepaskan aura mengerikan sambil menyambut mereka di neraka. Dia lalu melepaskan medan sihir kuat yang memaksa mereka berhenti. Setelah mereka langsung pingsan, panitia pun mengumumkan bahwa mereka semua didiskualifikasi. Saat semua orang masih syok, kalian harus perhatikan 2 peserta berikut. Mereka mengenali sang senior sebagai Tuan Sheet, putra Menteri Keuangan sekaligus peraih nilai tertinggi ujian tahun lalu. Tiba-tiba Louis melangkah maju sambil menjelaskan kepada semua orang bahwa Sheet hanya melepaskan auranya untuk mengintimidasi. Mereka dan siapapun yang bermental lemah pasti akan langsung pingsan ketakutan. Saat berdiri di depan Louis, Sheet memujinya karena punya keberanian tapi menegaskan tak ada tempat bagi rakyat jelata membuat Louis marah besar. Sheet bersumpah akan membuat Louis berlutut lalu melepaskan gelombang aura sangat besar yang membuat para peserta lain mulai batuk-batuk kesakitan.
Namun Louis tetap berdiri tegak mengingat semua latihan keras yang sudah dilaluinya hingga membuatnya sangat percaya diri. Saat Sheath meluncurkan tembakan sihir ke arahnya, Louis langsung menghindar lalu menerjang maju dengan tangan mengepal. Erat, para peserta lain pun tercengang heran dengan mulut menganga lebar saat melihat Louis menakuti Sheath dengan pukulan tipuan. Kalian pasti bingung bagaimana dia melakukannya tanpa menggunakan sihir sedikit pun. Saat Louis mengambil token ujian Sheath mencoba memukulnya, tapi Louis menangkisnya dengan tinju kerasnya hingga Sheath benar-benar terkejut. Karena rakyat jelata bisa menangkis serangannya tanpa sihir. Kepala sekolah Aronian langsung menghentikan Sheath menyerang lagi dan mengingatkannya bahwa akademi memperlakukan semua peserta dengan adil tanpa memandang status sosial. Saat mereka tunduk patuh pada Aronian, dia memberi selamat kepada Louis, tapi kemudian menyoroti warna rambut Louis yang terasa mencurigakan. Louis pun terkejut, namun saat Aronian mulai curiga dengan warna matanya, Louis segera mengubah matanya menjadi abu-abu. Tapi trik licik itu sama sekali tidak menipu sang kepala sekolah yang langsung menepuk pundak Louis sambil berjanji menyiapkan ramuan khusus penyembunyi ciri uniknya jika dia lolos. Di sini Louis merasa Aronian mungkin saja sedang merencanakan sesuatu, tapi dia tahu fokus utamanya adalah lulus ujian. Jadi dia segera bersiap untuk menghadapi tes kedua. Saat Louis berjalan pergi, Sheath menatapnya dengan penuh amarah dan heran mengapa sang kepala sekolah ikut campur ujian demi rakyat jelata. Percayalah kalian dan saya tahu, dendam membara Sheath takkan berakhir begitu saja. Biar ku perkenalkan Louis kepada kalian. Para peserta yang lolos ujian pertama kini tiba di area latihan kedua akademi, tempat mereka harus menunggu sebelum ujian kedua dimulai. Sambil mengamati obrolan para peserta lainnya, Louis mulai menyadari bahwa mayoritas dari 1.000 peserta tersisa adalah kaum bangsawan terdidik, sementara hampir tidak ada rakyat jelata yang tersisa. Tiba-tiba Sheath sengaja menabraknya saat lewat bersama kelompoknya dan memberi ancaman keras kepada Louis bahwa tidak akan ada yang menolongnya saat mereka bertarung nanti. Awalnya Louis acuh saja, namun situasi memanas ketika salah satu teman Sheath mengejeknya hanya bisa lolos berkat bantuan sang kepala sekolah. Louis pun menyeringai sambil menyebut mereka bodoh sekali. Saat Sheath menatapnya dengan penuh amarah, Louis langsung membalas ucapannya dengan tenang bahwa Grandmaster punya penilaian yang jauh lebih baik. Sheath sangat murka hingga mengancam akan menghajarnya, tetapi Louis malah memancing emosinya lewat senyuman santai. Dalam amarah yang meluap-luap, Sheath mencoba memukulnya, namun dengan cepat Louis menangkis serangan itu menggunakan teknik bela diri 2 jari. Ketika Sheath menyadari tubuhnya mendadak kaku dan tidak bisa bergerak tonton baik-baik, Louis mengungkap teknik pemutus meridian lalu mementalkannya dengan serangan spiral khusus. Bernama hantaman titik spiral membuat kedua anak buahnya langsung syok seketika. Benturan keras tubuh Sheath ke tanah menarik perhatian seluruh peserta ujian di dalam ruangan tersebut saat ia terengah-engah. Ketika teman-temannya datang untuk memeriksa keadaannya, Sheath mengeluh tidak bisa merasakan atau menggerakkan lengannya, lalu bersumpah akan melaporkan Louis atas tuduhan memakai racun. Namun Louis membantah tuduhan itu dengan menjelaskan bahwa ia murni menggunakan seni bela diri. Meski sebenarnya ibunya berpesan untuk menahan diri, ia telah dipaksa melampaui batasnya. Saat bersiap mendaratkan pukulan berikutnya, ia menegaskan bahwa hanya mereka yang siap dipukul yang boleh memukul orang lain. Tetapi Cain segera menghentikannya dan mengingatkan bahwa ia bisa saja didiskualifikasi karena ujian masih berlangsung. Ketika Louis memutuskan pergi, para anak buah Sheath malah meneriaki Cain karena ikut campur. Namun gertakan Cain membuat mereka gemetar ketakutan. Sambil melangkah pergi dengan kesal, Sheath bergumam bahwa rakyat biasa maupun bangsawan sama-sama sampah. Melihat para perundung itu pergi, Louis yang bersandar di dinding menyimpulkan bahwa semua bangsawan itu sama saja. Mereka selalu memanfaatkan status demi bertindak semena-mena. Cain kemudian menghampiri dan memuji keberanian serta kekuatan luar biasa Louis, lalu mengajaknya untuk membentuk tim. Tapi kalian pasti tahu kelanjutannya kan? Sekelompok gadis penggemar mendadak menginterupsi mereka demi bisa satu tim dengan Cain, disusul peserta lain yang berbondong-bondong mengerumuninya untuk menawarkan kerjasama. Seorang peserta yang melihat hal itu bertanya mengapa anak semuda Cain bisa mendapatkan perhatian sebesar itu. Temannya menjelaskan bahwa
Cain adalah tuan muda dari keluarga terpandang Sage Oranca, sehingga siapapun yang bersamanya dijamin lolos. Louis mulai merasa tertarik, namun tiba-tiba kepala sekolah muncul dengan begitu megah dan memukau seluruh peserta. Ia mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka lolos ujian tekad, lalu mengumumkan bahwa ujian berikutnya adalah tes kekuatan. Dengan sekali jentikan jarinya, sebuah tanda bercahaya misterius muncul di sekujur tubuh para peserta. Hampir semua orang merasa kebingungan dengan tanda tersebut, namun Cain berhasil mengenalinya sebagai tanda atribut bumi. Seketika itu juga tubuh para peserta mulai terasa sangat berat, seolah-olah ditarik paksa ke tanah. Aronian mengaktifkan lingkaran sihir raksasa dan menjelaskan bahwa ujian kedua mengharuskan mereka bertarung di bawah pengaruh sihir bumi. Saat berjuang melawan tekanan gravitasi yang luar biasa, kencang, beberapa peserta mulai mengeluh tidak bisa bergerak bebas. Namun, ada satu orang yang menyadari bahwa seseorang sedang berjalan santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Cain pun langsung memperhatikan jejak kaki yang sangat dalam tercetak di lantai aula tersebut. Sementara itu, Louis yang kebal gravitasi dengan santainya melangkah ke panggung utama dan membuat semua orang tercengang. Aronian memberinya selamat karena kembali menjadi yang tercepat, sedangkan Louis hanya tersenyum menatap sisa-sisa sihir bumi tersebut. Cain benar-benar tidak percaya sebab dirinya yang sudah berlatih keras selama 3 tahun pun hampir tidak sanggup berdiri. Melihat penderitaan para peserta, Aronian menegaskan bahwa hanya mereka yang sanggup berdiri yang boleh lanjut ke tes berikutnya. Ia lalu menggunakan sihir untuk memunculkan berbagai senjata magis bagi peserta yang lolos untuk dipilih. Louis langsung mengambil salah satu pedang dan mengayunkannya untuk menguji keseimbangan, sementara peserta lain kesulitan menopang senjata mereka. Aronian pun memperingatkan bahwa siapapun yang melangkah keluar dari area panggung akan langsung didiskualifikasi saat itu juga. Begitu ujian dimulai, ia memerintahkan para pengawas untuk melepaskan makhluk bernama Bound Slime sebelum dirinya menghilang. Para peserta mulai bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya itu, namun Louis menyadari ada sesuatu yang jatuh dari langit. Saat lendir itu mendarat, kalian pasti penasaran bagaimana cara Louis menangkisnya untuk mendapatkan poin pertama ujian ini. Serangan 2 poin untuk menghindar dan 5 poin untuk mengalahkan satu musuh. Aronian juga mengungkap peringkat mereka akan ditentukan oleh poin tersebut dan hanya 100 kandidat terbaik yang akan lolos. Kita lihat siapa yang bertahan. Beberapa peserta mengira para slime ini sangat gampang dikalahkan karena monster level rendah yang terlihat bodoh. Tapi saat menyerang, seekor slime makhluk itu mendadak melesat maju dan langsung menghantam wajahnya hingga hancur. Slime itu lalu menyerang peserta kedua dan menerjang sekelompok kandidat lain, sementara yang lain menonton dengan shock. Segera, seluruh medan pertempuran berubah menjadi tempat bermain bagi para slime saat mereka mengepung dan menyiksa peserta. Meski banyak peserta yang bertumbangan dengan mudah, beberapa berhasil menghindar dan menangkis serangan slime hingga mereka mendapatkan banyak poin dari para pengawas ujian. Salah satu pengawas menyebutkan bahwa ujian tahun ini diikuti oleh tuan muda dari keluarga bijak, yaitu keluarga Aranka dan Durham, merujuk pada Cain dan gadis prajurit berambut merah. Dan dia menduga rekor baru bakal tercipta. Penguji lain menambahkan ada juga rakyat jelata yang hebat di antara para peserta, lalu bertanya apakah orang yang dibantu Aronian tadi adalah rakyat jelata. Aronian menduga Louis akan menunjukkan sesuatu yang menarik di ujian ini, tapi pengawas menyadari bahwa dia belum bergerak selangkah pun. Saat Louis berdiri di medan perang, seorang peserta yang kepayahan bertanya apa yang dia lakukan membuat bangsawan sombong mengejeknya. Menyebutnya tidak bisa mengimbangi gerakan slime karena dia hanyalah seorang rakyat jelata yang menyedihkan. Karena Louis diam saja, si bangsawan yakin dia akan kalah. Tapi, perhatikan baik-baik, seekor slime tiba-tiba melesat ke arah Louis dan melaju sangat cepat hingga berada tepat di belakang kepalanya. Sebelum slime itu bisa mengenainya, Louis menghindar dengan sangat mudah. Dan peserta lain juga berhasil lolos sebelum slime itu menghantam habis bangsawan tidak beruntung yang mengejek Louis tadi. Saat temannya terbaring kalah di tanah, si peserta berambut pirang itu langsung mematung karena dia sangat yakin Louis mustahil bisa menghindari serangan secepat itu. Karena gagal mengenai target utamanya, slime itu mulai mengamuk dan menjatuhkan beberapa peserta lainnya. Dan saat Louis menoleh ke kiri, dia menyadari makhluk itu menyerangnya kembali bersama 2 slime super cepat.
Peserta pirang tersenyum, yakin Louis tidak bisa menghindar, tapi kalian tahu kan, Louis punya rencana. Dia tetap tenang dan menutup matanya bersiap menyerang balik. Beberapa waktu lalu, Louis berada di Gunung Es, berlatih bersama sekelompok petualang dan dia meminta mereka untuk melemparkan banyak batu ke arah dirinya. Namun para petualang itu bingung dan memperingatkan bahwa tindakan itu akan sangat berbahaya jika mengenai dirinya. Louis berkata tidak apa-apa dan memberitahu mereka ada sesuatu yang ingin dia uji. Setelah bersiap, mereka memintanya untuk benar-benar menghindar, tapi saat batu dilempar, dia tidak bergerak, melainkan menatap batu itu dengan tajam. Batu yang mendekat tersebut, di kehidupan sebelumnya dia berlatih mengirimkan informasi dengan sangat cepat dari bagian parietal ke otak kecilnya. Dia merasa jika bisa bereaksi secara instan, dia akan mampu mengatasi segala macam serangan gila. Saat batu-batu itu semakin mendekat ke arahnya, tubuhnya mulai memancarkan aura energi dan dia mulai melakukan perhitungan super cepat di kepalanya. Dengan gerakan lincah, dia menghindari batu-batu tersebut, membuat para petualang sangat takjub dengan aksi hebat itu, hingga mereka mulai menyanyikan pujian untuknya. Mereka segera berlari mendekat memintanya menceritakan semua hal tentang teknik baru ini. Jadi dia mengungkap nama barunya, yaitu perhitungan pertarungan kosong atau void combat calculation. Ketika seorang petualang bertanya, artinya dia menjelaskan bahwa itu adalah sebuah teknik yang memprediksi hasil akhir suatu pertempuran. Kembali ke masa kini, saat slime mendekati Louis dengan kecepatan tinggi, dia menatap langsung ke arah mereka. Berbagai rumus rumit berputar di kepalanya saat menghitung serangan yang datang. 4. Slime menyerangnya dari segala sudut, tapi dia tetap tenang. Karena hasil perhitungannya menunjukkan bahwa slime pemantul hanya bisa menerjang dalam garis lurus, terlepas dari kecepatan tinggi dan kekuatan besar mereka. Dia lalu menghitung kecepatan dan sudut pantulan mereka untuk memprediksi lintasan serangan, lalu melakukan beberapa gerakan gaya yang keren yang memungkinkannya berhasil menghindari keempat slime tersebut dengan mulus. Sekarang dia mengantongi 8 poin hasil. Menghindar, dia langsung berganti ke mode menyerang dan melepaskan jurus bela diri, tebasan pedang yang menghancurkan. Keempat slime itu sekaligus. Cain menatap dengan syok dan para pengawas bahkan jauh lebih tercengang saat menyadari bahwa persepsi bertarungnya setara dengan petarung tingkat tinggi. Cain langsung tersenyum ketika menyadari Louis menguasai teknik bertarung khusus dan dia memutuskan harus bekerja sama dengannya tidak peduli apapun caranya. Saat slime lain menyerang untuk balas dendam, Louis menantangnya secara jantan. Kita tunggu saja aksi seru berikutnya. Yuk, mari kita intip aksi Cain yang bersiap merebut 5 poin tambahan lewat jurus andalan tusukan pedang untuk menusuk slime itu. Hal ini langsung membuat Louis kesal dan menuduhnya mencuri buruan, tapi Cain dengan santai mengakuinya serta memamerkan slime yang tertusuk di pedangnya seperti kebab sambil berujar bahwa buruan itu sebenarnya bukan milik Louis. Dia lalu menebas pedangnya di udara hingga slime itu terbelah dua. Saat sisa tubuhnya mendarat tepat di area di mana para peserta ujian berkumpul, dia berkata pada Louis bahwa dia mencurinya dari mereka. Sembari tersenyum tampan, dia memperkenalkan dirinya kepada Louis, lalu mengajaknya bekerja sama untuk merebut poin dari peserta lain. Louis hanya menatapnya dengan sangat dingin, jadi dia menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin mendapat peringkat tinggi dan menantangnya bertaruh untuk melihat siapa yang bisa mengumpulkan lebih banyak poin. Saat dia meminta Louis menunjukkan kekuatan penuhnya, Louis tersenyum dan bertepuk tangan memuji rasa percaya dirinya. Sebelum akhirnya menyetujui tantangan tersebut, sambil menggenggam erat pedangnya, dia berdiri di belakang Cain dan berjanji bahwa dia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya dengan syarat pihak yang kalah wajib menuruti semua perintah dari sang pemenang. Sambil mengambil kuda-kuda bertarung, Cain tersenyum menerima syarat itu dan berkata bahwa Louis adalah orang pertama yang berani mengajukan tuntutan kepadanya. Saat para slime mulai mengepung mereka, anak buah Sheet mengintai dari kejauhan dan menyadari bahwa setelah slime melesat melewati mereka, nah disinilah situasi menegangkan dimulai saat mereka menembakkan panah ke arah Cain dan Louis. Saat slime mendekat, Louis langsung menyadarinya dan menebas monster itu menjadi dua bagian, tapi mendadak 3 anak panah melesat sangat dekat dengannya. Benturan keras pun terdengar hingga mengejutkan Cain dan para perundung itu merasa senang karena mengira serangan mereka berhasil. Namun Louis
justru menyeringai, dan saat asap mulai menghilang, mereka melihat sang jenius bertarung itu menangkap ketiga panah hanya dengan satu tangan. Sambil menatapnya, mereka langsung merasa diselimuti rasa terkejut dan takut heran. Bagaimana dia bisa menepis serangan mendadak itu dengan sangat mudah, seolah tanpa beban. Saat Louis menancapkan anak panah itu ke tanah, Cain menghampirinya dan memaki anak buah Sheet karena berbuat licik, tetapi Louis menganggapnya sepele. Mendengar hal itu, para bangsawan jahat merasa kesal, lalu membidikan busur mereka dan mengincar Cain sebagai target berikutnya. Salah satu dari mereka mengaktifkan sihir panah ganda khusus, lalu menembakkan anak panah kegelapan magis itu ke arah Cain bersama panah rekannya. Cain berhasil menangkis panah biasa dengan sangat mudah menggunakan keahlian anggarnya. Namun panah kegelapan itu terus melesat ke arahnya hingga membuatnya terdesak parah. Darah pun terpercik ke udara saat panah itu mengenainya. Sungguh tak terduga, Cain tidak menyadari adanya panah ungu rahasia di antara panah yang kalian juga kaget kan? Untungnya Louis menangkap panah itu tepat waktu meski tangannya terluka parah. Cain, yang nyawanya baru saja diselamatkan, melihat darah mengalir deras dari tangan Louis dan langsung mencoba menolongnya. Tapi luka itu tidak membuatnya gentar saat dia mematahkan panah tersebut bersiap menghadapi serangan berikutnya. Sementara itu, salah seorang penonton menarik perhatian kepala sekolah atas serangan keji barusan dan menyarankan agar pelaku kejahatan itu didiskualifikasi. Namun kepala sekolah bersikeras melanjutkan acara karena dia yakin para pecundang itu toh bakal kalah juga. Dia menunda hukuman mereka sampai ujian selesai, namun meminta cairan penyembuh segera disiapkan. Kembali ke dalam arena, Louis bersiap untuk menghabisi musuh-musuhnya dan mengambil posisi layaknya seorang pelempar bisbol. Dengan mata yang menyala dan kekuatan dahsyat, dia melempar seekor slime ke arah para bangsawan hingga menghantam salah satu dari mereka dengan kecepatan tinggi. Hantaman slime itu membuat sang bangsawan terpental keluar arena dan langsung didiskualifikasi. Para bangsawan yang tersisa panik menyaksikan hal itu. Saat itu juga, Louis yang tidak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja melompat ke udara, lalu melemparkan slime lain ke arah para bangsawan yang ketakutan. Slime itu tepat mengenai wajah salah satu bangsawan hingga merontokkan giginya. Bangsawan terakhir yang tersisa begitu gemetar ketakutan sampai dia tidak menyadari keberadaan Louis tepat di belakangnya. Namun Louis langsung mengejutkannya hingga dia terhuyung ke belakang, memanfaatkan hilangnya keseimbangan tubuh musuh tersebut. Cain menjegal si bodoh itu hingga jatuh keluar arena. Usai mengalahkan para bangsawan, Cain berterima kasih kepada Louis karena telah menyelamatkan nyawanya dan menanyakan kondisi tangannya. Beruntung keadaannya baik-baik saja dan mereka berdua berjabat tangan mempererat persahabatan baru mereka. Louis sempat menggoda Cain sebagai bangsawan yang jago, tapi Cain membela diri dan dengan bangga memamerkan silsilah keluarganya Aranka. Usut punya usut, keluarga Aranka merupakan salah satu klan besar yang telah melahirkan para guru agung dan orang bijak. Pengaruh mereka sangat kuat hingga mampu menandingi pihak keluarga kerajaan serta asosiasi Arcanis. Sadar bahwa keluarga Cain tidak bisa diremehkan, Louis menarik kembali ucapan sebelumnya, lalu mereka berdua bersiap untuk menghadapi kawanan slime tersisa. Namun melihat Louis mendapatkan lebih banyak poin membuat para bangsawan kelas bawah kesal hingga berniat menyerangnya. Penasaran kelanjutannya? Mari kita saksikan terus cerita seru ini. Kalian dan saya akan melihat bagaimana rencana licik mereka untuk menyerang Louis dan Cain malah menjadi bumerang yang fatal. Karena para bangsawan kelas atas mendadak melindungi Cain, membuat kubu bangsawan bawah terpaksa bertempur sengit melawan sesama kaum elit. Pertarungan bebas pun pecah, sementara Cain dan Louis saling menjaga. Di tengah arena, berdirilah seorang gadis berambut merah menyala. Dari penampilannya, dia jelas keturunan keluarga terhormat. Gadis itu lalu memanggil temannya Miliana, seorang rakyat biasa di sana, dan mengajaknya memberi pelajaran kepada mereka yang selalu merendahkannya. Gadis berambut merah itu langsung melesat maju menyusul pertempuran. Miliana pun segera menyusul di belakangnya. Pertarungan kian memanas saat Louis melompat lincah, menghindari kepungan slime dan serangan lawan. Miliana langsung menjegal kaki salah satu bangsawan, sedangkan si gadis berambut merah menghempaskan lawannya hingga menabrak dinding keras. Namun tiba-tiba muncul penantang baru yang sangat mencolok, seorang pemuda tangguh
berambut merah dengan senjata palu raksasa miliknya. Layaknya Dewa Petir, dia mengayunkan palunya tanpa ampun dan langsung melibas habis semua rintangan di depannya. Baginya memukuli manusia secara langsung terasa jauh lebih seru daripada sekadar menghajar slime-slime lemah. Dia berteriak kencang seraya menyapu bersih musuh dengan mudah. Di sisi lain, para penonton mulai merasa cemas. Mereka bahkan menyarankan agar ujian segera dihentikan demi keselamatan bersama karena alasan tertentu. Sebagian besar peserta yang gugur adalah kaum bangsawan dan jika bertambah banyak hal, ini bisa mencoreng nama akademi. Akan tetapi, sang kepala sekolah tidak peduli karena ia sangat memegang teguh aturan tegas yang dimiliki oleh akademi. Nah, perhatikan baik-baik saat sang kepala sekolah turun langsung dalam kilatan cahaya terang benderang untuk menghentikan seluruh kekacauan ini. Dia mengumumkan ujian kedua telah selesai dan hasilnya akan dibagikan nanti. Selama istirahat para korban luka segera diobati. Efek sihir tanah dihilangkan dan mereka diberi ramuan penyembuh. Louis juga meminumnya, namun dia dibuat tercengang oleh khasiatnya. Sayangnya ramuan itu sangat mahal dan mustahil bisa dibeli oleh rakyat jelata dengan kondisi keuangan pas-pasan seperti dirinya. Sesaat kemudian, papan peringkat ujian kedua ditampilkan dan semua orang langsung dibuat terkejut saat melihat hasil akhirnya di sana. Nama Louis tidak tercantum di papan tersebut membuat beberapa bangsawan kelas rendah seketika merasa sangat gembira. Tapi daftar tersebut ternyata hanya memuat para peserta dari peringkat ke-6 ke bawah. Sang kepala sekolah menjelaskan bahwa 5 besar berhasil memecahkan rekor nilai tertinggi sebelum akhirnya menyebutkan nama mereka. Di posisi kelima ada Miliana Royce, rakyat biasa yang berbakat. Kain menempati posisi keempat disusul si rambut merah Faye Durham. Setelah nama Kain dipanggil, Louis mulai merasa panik dan cemas karena namanya sama sekali belum disebut oleh kepala sekolah. Dia khawatir jika dirinya didiskualifikasi akibat menyerang bangsawan sebelumnya. Untungnya dugaan buruk itu sama sekali tidak terbukti benar. Kalian pasti terkejut karena namanya mendadak dipanggil di peringkat kedua dengan total 887 poin. Seorang rakyat biasa mampu mengalahkan kaum bangsawan. Sementara itu, Cain segera memberi selamat atas kesuksesan Louis. Berdasarkan janji mereka sebelumnya, Cain menawarkan bantuan untuk Louis dan menanyakan apa saja keinginan yang dia miliki sekarang. Namun Louis menjawab akan memintanya nanti saja. Tepat setelah itu juara pertama, ujian kedua diumumkan secara mengejutkan. Dia adalah Neil Gunn dengan perolehan luar biasa sebesar 888 poin penuh di papan skor. Dialah pemuda berambut merah pembawa palu raksasa tadi, seorang rakyat biasa yang mampu melampaui seluruh kandidat bangsawan di sana. Termasuk Faye yang tidak mau kalah begitu saja dan bertekad menantang Neil bertarung suatu hari nanti demi menguji kekuatannya. Seusai pengumuman, para bangsawan kelas rendah dimarahi oleh senior mereka karena membiarkan rakyat biasa memenangkan ujian kali ini. Penonton pun tidak menyangka bahwa posisi 1 dan 2 diisi oleh rakyat biasa. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah akademi. Namun kepala sekolah menanggapi hal tersebut dengan sangat tenang. Baginya kekuatan sejati tidak ditentukan oleh status sosial. Itulah mengapa panti asuhan di negara ini dikelola Asosiasi Arkanis. Kepala sekolah kemudian mengarahkan seluruh peserta ujian menuju lokasi berikutnya guna melaksanakan babak final yang menegangkan. Di tengah perjalanan, Cain memuji performa Louis dan penasaran siapa yang lebih kuat di antara temannya itu dengan Neil. Setibanya di lokasi ujian akhir, kepala sekolah menjelaskan bahwa tantangan kali ini adalah tes bertahan hidup berskala besar. Ujian ini bernama Emblem Battle Royale, di mana setiap peserta akan diberikan sebuah lencana khusus sebelum dikirim ke hutan. Mereka semua akan dipencar secara acak dan dikirim ke berbagai sudut wilayah hutan belantara yang sangat luas itu. Tugas utama mereka adalah mengumpulkan lencana sebanyak mungkin dengan cara apapun yang mereka kuasai tanpa ragu. Peserta yang kehilangan lencana akan langsung gugur dan hanya 10 orang terbaik yang berhak diterima masuk akademi. Sayangnya aturan ketat ini membuat Cain dan Louis tidak bisa bekerja sama lagi seperti di babak sebelumnya. Perjalanan kita berlanjut saat mereka saling mendoakan sebelum akhirnya diteleportasi secara terpisah ke dalam hutan. Kalian dan aku bakal menyaksikan perjuangan Louis di lokasi ujian ketiga rintangan terakhir yang harus dia lewati demi lolos. Dengan tekad bulat, dia berjanji untuk menang kali ini. Namun langkahnya tiba-tiba dihentikan oleh seorang bangsawan bersenjatakan kapak raksasa.
Orang itu menyudutkan Louis karena telah mempermalukan kaum bangsawan di ujian sebelumnya, dan tepat saat itu dua bangsawan pemegang tombak muncul di belakangnya. Louis juga menyadari ada musuh lain di dahan pohon yang memegang busur silang. Sadar dirinya terkepung, dia langsung menebak senior yang memindahkannya telah membocorkan lokasinya. Tiba-tiba si pengguna kapak langsung mengayunkan senjatanya, tapi Louis berhasil menghindar tepat waktu hingga kapak itu menghantam batu. Para pengguna tombak pun ikut menyerang, tapi Louis langsung membalas serangan mereka dengan sebuah lompatan salto ke belakang. Namun saat masih di udara, sebuah anak panah dari arah pohon melesat cepat ke arahnya secara tiba-tiba. Tapi dia menepisnya menggunakan pedang. Dia mendarat dengan mulus, namun para bangsawan itu tidak menyerah begitu saja dan terus menyerang secara membabi buta. Di sini Louis menunjukkan perbedaan kelas mereka dengan menghindari semua tebasan dengan sangat tenang. Namun, panah kembali melesat. Dia menangkisnya lagi, namun serangan tombak mendadak mengintai dari balik panah itu. Untungnya, dia bergerak cepat dan berhasil menghindarinya lagi. Gerakan refleksnya yang luar biasa mulai membuat para bangsawan frustrasi, tapi mereka tetap menyerbu. Tapi perhatikan ini teman-teman. Louis mulai kesal karena jalur panah angin itu benar-benar tidak terbaca olehnya. Dia mencoba menenangkan diri dan memutuskan memakai teknik bela diri legendaris bernama serangan balik Sen no Senjutsu. Ini memanfaatkan kekuatan musuh untuk menyerang balik. Saat para bangsawan itu maju, menerjang Louis melihat celah kosong dan bertindak. Target pertamanya adalah si pengguna kapak yang saat itu sedang mengayunkan senjatanya dengan sekuat tenaga. Dia melompat ke kanan menghindari tebasan kapak, lalu menaruh pedangnya tepat di bawah gagang senjata itu untuk membalikan arah ayunannya. Sehingga kapak terlepas dan menghantam salah satu pengguna tombak hingga tumbang. Sisa musuh yang tersisa langsung menyerang balik sementara si pemanah di atas pohon kembali menembak. Hebatnya Louis berhasil membaca gerakan panah itu dengan mudah, lalu menarik musuh bertombak ke arah jalurnya. Pemuda malang itu pun terpental jauh dan melepas senjatanya. Sebelum tombak melayang itu jatuh, Louis menangkapnya dan langsung melemparkannya ke arah si pemanah di atas pohon hingga jatuh terjungkir. Dia membantai bangsawan lain dengan mudah, lalu mengambil semua emblem mereka. Tapi tunggu, ada kejutan besar. Di sini Cain tiba-tiba muncul. Dia berdiri di dahan pohon dan melarang para bangsawan menggunakan sihir. Otak di balik penyerangan ini terkejut melihat kehadirannya, karena rencana awalnya adalah menjebak Cain dengan kelompok lain di lokasi berbeda. Dengan nada dingin, Cain mengejek kalau mereka sudah meremehkan keluarga Aurica dengan mengirim kroco lemah hanya untuk menghambat jalannya. Dia langsung melumpuhkan dalang itu dengan busur silang lalu melompat turun dan melemparkan sebuah emblem kepada Louis. Dia memperingatkan bahwa situasi akan semakin merepotkan jika terus begini, lalu menawarkan bantuan kepadanya. Namun Louis menolak mentah-mentah dan berkata dia bisa mengatasinya sendiri. Tiba-tiba saja terdengar suara tepuk tangan keras yang memuji keberanian Louis. Sosok misterius itu memuji kemampuan pemuda yang selama ini dia anggap sebagai rival. Dia menampakkan diri, ternyata dia adalah Pai Duran yang menantang Louis. Berduel membuat Louis langsung bertanya kepada Cain apakah gadis itu temannya. Cain membantah dan menjelaskan dia adalah putri Grandmaster yang pernah melawannya di masa lalu. Saat itu Cain kalah karena lengah, jadi dia menyarankan agar Louis mengabaikannya saja dan fokus mengumpulkan emblem. Dia memperingatkan bahwa Fei bisa menggunakan sihir dan tingkat keahliannya sudah setara tingkat magang. Sementara itu, obrolan mereka mulai membuat Fei kesal hingga dia meneriaki mereka berdua karena mencoba kabur. Tanpa diduga Louis menerima tantangan itu karena penasaran dengan kekuatan bertarung anggota keluarga terpandang dalam pertempuran nyata. Hal ini membuat Fei bersemangat dan dia pun berjanji tidak akan memakai sihir agar adil. Dalam sekejap dia melompat ke arah Louis dengan tombaknya dan langsung menyerang. Namun Louis berhasil menjepit tombak itu di bawah ketiaknya membuat Pai terkesan lalu memutar tombak itu dan mengayunkannya kembali dengan cepat. Namun Louis berhasil menghindar ke samping. Tanpa membuang waktu, Fei melompat maju dan melancarkan jurus hantaman tombak suci. Seperti dugaan kita, Louis berhasil menghindar hingga tombak itu menghantam tanah keras dan menciptakan lubang raksasa. Dampak kehancuran ini mengejutkan para penonton dan kepala sekolah yang memantau dari jauh. Mereka mulai berbisik meragukan kekuatan Fei
dan ketahanan fisik Louis sembari menerka seberapa lama Louis bisa bertahan melawan keturunan dari keluarga hebat tersebut, lalu menanyakan pendapat kepala sekolah. Sang kepala sekolah menjawab dengan yakin bahwa Louis tidak akan bisa menang karena duel ini adalah pertarungan fisik dan tekad, dan dia merasa tekad Louis masih kalah tangguh. Dan mari kita lihat siapa yang akan bertahan. Kalian harus lihat ini, Faye langsung menyerang Louis dengan teknik tombak baru, tapi Louis menghindar seolah punya sistem otomatis. Sambil membaca gerakan tombak musuh, Louis melihat celah kosong di tubuh Faye dan langsung bersiap untuk menyerang bagian fatal itu. Sayangnya Faye sadar dengan cepat dan berbalik menyerang, tapi Louis langsung melompatinya, lalu mendarat santai tepat di belakangnya. Faye kesal, setengah mati karena serangannya meleset semua, bahkan dia sempat mengejek Cain yang tidak punya kelincahan seperti itu. Tapi menurut Louis, kuncinya cuma observasi dan latihan terus-menerus. Tidak lama kemudian, Faye kembali melompat maju dengan emosi. Dia melancarkan teknik tombak suci legendaris bernama pusaran bulan sabit untuk menghabisi Louis dalam satu serangan telak. Tapi lagi-lagi Louis menghindar dengan sangat mudah. Kali ini dia mulai menganalisis berbagai teknik. Dasar pengguna tombak mulai dari tusukan, tebasan, pertahanan hingga tekanan brutal. Walau terlihat sangat merepotkan, setiap jurus pasti punya kelemahan fatal. Salah satunya adalah pertahanan yang sangat lemah dalam pertempuran jarak dekat. Dan tebak apa? Louis berniat memanfaatkan celah itu. Dia langsung berlari kencang mendekati Faye demi memangkas jarak agar bisa melancarkan serangan balik yang mematikan. Sialnya Faye langsung membaca niat licik itu, lalu menangkis pedangnya dengan keras. Dia menegaskan bahwa teknik tombak keluarganya sama sekali tidak punya kelemahan. Tiba-tiba, dia mulai memutar tombaknya dengan sangat cepat hingga menciptakan tornado angin yang mengerikan. Bakat luar biasa Faye membuat penonton melongo dan mereka yakin Louis tidak akan punya peluang untuk menang. Namun Louis segera memasang kuda-kuda dan mengaktifkan teknik jaring pedang untuk menahan gempuran tombak Faye. Nah, perhatikan baik-baik di sini, Louis mulai memanfaatkan kelemahan fatal lain dari pengguna tombak, yaitu boros stamina. Sambil bertahan mati-matian menunggu celah kosong tanpa dia sadari, pedang di tangannya justru sudah mulai retak. Tepat saat itu stamina Faye terkuras habis dan sosoknya mulai terlihat di balik pusaran tornado tombak. Louis tidak menyia-nyiakan peluang ini dan langsung menebasnya. Sial, pedangnya justru hancur berkeping-keping sebelum mengenai Faye. Melihat serangannya gagal total, dia langsung melompat mundur sejauh mungkin demi menghindari serangan balasan dari Faye. Di luar dugaan, Faye justru memuji kehebatan Louis dan merasa beruntung karena jika tidak dia pasti sudah kalah telak. Faye sadar kalau Louis belum mengeluarkan seluruh kemampuannya, tapi Louis beralasan kalau dia memang tipe yang suka mengamati dulu. Mungkin kalian berpikir dia bakal menyerah kan, tapi tidak. Louis berkata sudah selesai mengamati dan akan segera serius. Faye cemas karena senjatanya hancur, tapi Louis santai saja karena tinjunya adalah senjata asli mirip legenda Ip Man. Louis langsung memasang kuda-kuda bela diri, sementara Faye bersiap dengan tombaknya. Dia melesat maju membawa amarah. Dengan teknik tusukan berputar, Cain yang sedari tadi diam langsung berteriak kencang demi memperingatkan Louis. Secara mengejutkan, Louis meredam laju tombak berputar itu dengan tangan kiri sebelum menguncinya erat dengan tangan kanan. Pada akhirnya Louis berhasil menangkap tombak mematikan itu dengan kedua telapak tangannya, membuat Faye dan Cain melongo tidak percaya. Seluruh penonton ikut terkejut setengah mati, tapi sang kepala sekolah tetap tenang sambil mengamati pertarungan dengan sangat serius. Dia berusaha keras memahami teknik aneh yang digunakan Louis, sementara itu Faye enggan menyerah dan langsung menarik kembali tombaknya. Faye menggunakan teknik andalan lain yang menciptakan bayangan ilusi dirinya, menyerang Louis secara brutal dari segala arah. Bukannya panik, Louis malah menarik napas dalam-dalam dan kembali memasang kuda-kuda bela dirinya dengan sangat tenang. Dia menangkis semua serangan ilusi itu satu persatu sampai semuanya meleset jauh dari tubuhnya. Teknik langka ini membuat Faye dan kepala sekolah terkesima. Detik berikutnya Louis mendaratkan pukulan telak yang mementalkan Faye. Beruntung Faye langsung menancapkan tombaknya ke tanah untuk menahan dorongan kuat itu agar tidak terjatuh keluar arena. Setelah stabil, dia bertanya tentang jurus pertahanan tadi. Louis menjawab santai bahwa itu adalah teknik dasar menangkis. Dia kemudian melompat maju untuk ronde berikutnya, memaksa Faye segera bersiap menghadapinya dengan tombak.
Anehnya semua serangan Faye meleset mudah karena tubuh Louis terasa ada di depannya tapi sekaligus tidak di sana. Hal ini membuat Chain bingung apakah itu ilusi optik belaka, sementara Faye mulai frustrasi karena tidak bisa mengenainya. Ternyata Louis menggunakan teknik langkah kupu-kupu, sebuah gerakan kaki elegan ciptakan petinju legendaris di kehidupan sebelumnya. Gerakan ini melibatkan kelincahan kaki yang bergerak maju mundur dengan sangat cepat hingga menciptakan ritme yang sulit dibaca. Ritme acak ini sangat cocok untuk mematahkan serangan tombak Faye. Sesaat kemudian dia berhasil menyudutkan Faye dan mementalkannya dengan satu serangan kuat. Penonton dan kepala sekolah yang melihat aksi epik ini langsung mulai bertanya-tanya, apakah Louis sebenarnya adalah seorang jenius murni dalam pertarungan jarak dekat tanpa menggunakan senjata sama sekali? Dan disinilah kita harus berpisah dulu. Faye membuang tombaknya lalu melompat menerjang Louis dengan kepalan tangannya. Kalian harus tahu, Louis nggak mau lengah dan langsung pasang kuda-kuda Wing Chun saat Faye mulai mendekat dengan teknik tinju penghancur. Dia langsung menangkisnya, tapi benturan itu terasa mirip seperti jurus yang dia kenal, yaitu Inch Power. Louis tersenyum dan memuji ketangguhannya, tapi Faye sama sekali tidak merasa tersanjung. Dia menegaskan bahwa keluarga Durahan bukan cuma soal tombak sebelum menerjang Louis lagi dengan jurus tinju maut lainnya. Louis bersiap menahan hantaman itu dan mereka pun mulai saling adu pukulan layaknya ahli kungfu. Anehnya, kegembiraan Louis mulai tak terkendali karena melawan musuh tangguh. Sepuas hatinya adalah impian terbesarnya selama ini. Saat pertarungan makin sengit, dia malah terus meminta lebih banyak tantangan, hingga matanya memerah dan hasrat bertarungnya meledak. Dia melompat ke arah Faye dengan aura haus darah yang sangat pekat, memancar dari tubuhnya. Faye mendongak menatap sosok tinggi besar itu, dan seketika merasa ketakutan. Di matanya Louis tampak bagai iblis. Bertaring raksasa yang membuka mulut lebar-lebar siap menelannya bulat-bulat. Tiba-tiba tubuh Faye terasa kaku dan sulit digerakkan dengan cepat. Buat menghindari pukulan Louis, perhatikan, baik-baik dia sempat menangkisnya tapi hantaman itu mementalkannya jauh sampai menabrak pohon besar. Kepala sekolah juga menyadari aura aneh yang terpancar dari Louis dan mulai bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Para bangsawan lain yang melihat Faye menabrak pohon langsung murka karena tidak terima ada rakyat jelata yang berhasil mengalahkan. Bangsawan dari keluarga terpandang. Mereka berniat membalas dendam, tapi tiba-tiba sebuah tekanan aneh menyerang hingga membuat salah satu dari mereka muntah-muntah. Dia heran kenapa mendadak mual, tapi begitu melihat Louis yang diselimuti aura iblis, segalanya mulai terasa masuk akal. Senior bangsawan yang iri bernama Shit mengawasi pertarungan dari jauh bersama temannya yang terluka, Brian, dan mereka terpaksa mengakui kalau kekuatan Louis jauh melampaui dugaan mereka. Kenyataan ini membuat Shit sangat marah karena rencananya untuk menyingkirkan si rakyat jelata gagal total. Brian pun menyimpulkan kalau Louis harus dihabisi bagaimanapun caranya. Mengingat legenda kuno, dia yakin membiarkan orang berbahaya seperti Louis tetap hidup hanya akan memicu masalah besar nantinya, dan dia ingin mengakhiri nyawa Louis secepatnya. Sementara itu, amukan Louis masih berlanjut saat dia menerjang lurus ke arah Faye. Sambil tertawa histeris, si gila ini menghujani Faye dengan pukulan bertubi-tubi hingga membuatnya muntah darah lagi. Setelah itu, dia bergerak secepat kilat mengejar Faye di udara, lalu menghempaskannya ke tanah dengan rentetan pukulan dahsyat. Faye mati-matian menahan posisi bertahannya demi meredam serangan brutal yang datang tanpa henti. Kita semua pasti kaget melihat lonjakan kekuatan Louis yang luar biasa gila ini. Faye pun menyadari perbedaan celah di antara mereka dan tahu dia tak punya peluang menang. Tepat saat itu, aura kepalan tinju Louis yang mengerikan terpampang di depannya hingga membuat kilasan hidupnya berputar. Enggan menyerah pada takdir buruk ini, Faye segera mengaktifkan teknik bela diri. Rahasianya Blaze Fist sebagai usaha terakhir membalas serangan Louis. Tapi sayangnya hantaman keras dari Louis langsung melibasnya dan mementalkannya kembali hingga menabrak deretan pepohonan saat tubuhnya terlempar bebas di udara. Tiba-tiba Louis kembali sadar dan menyadari kalau dia telah kehilangan kendali diri lagi. Dia menatap tangannya yang terbakar sambil merenungkan.
Hakikat dari sihir tersebut, namun Cain terburu-buru menghampirinya untuk memastikan kondisinya. Tiba-tiba Sheet melangkah maju dan dengan lantang mengumumkan diskualifikasi. Louis mengklaim bahwa lambangnya telah hancur selama pertarungan sengit tadi. Dia menyuruh Louis pergi saat itu juga, tapi Cain mencoba membela dan menegaskan kalau kejadian itu murni kecelakaan. Sheet lalu mengungkap bahwa kepala sekolah menyaksikan semuanya dan menuntut Louis segera meninggalkan area ujian sekarang juga. Sebelum Louis sempat menjawab, Fei bersuara dan menyuruh bangsawan licik itu berhenti. Namun kenyataan bahwa dia masih sadar membuat Louis syok. Sheet menuduh Fei mencoba membantu rakyat jelata itu curang, tapi Fei langsung membungkamnya tanpa ragu sedikit pun. Dia lalu meminta maaf kepada Louis karena tidak sengaja memakai sihir saat bertarung, membuat Cain tercengang karena tidak menyangka Fei bisa minta maaf pada orang lain. Louis pun ikut meminta maaf karena sempat mengamuk, tapi Fei mengabaikannya dan berkata, itu bukan masalah. Karena Louis berhasil memaksanya memakai sihir, Fei mengaku kalah dan berharap mereka bisa bertarung kembali setelah resmi masuk akademi. Mendengar itu, Sheet mengejek dan menyindir kalau Louis cuma mengantongi 4 lambang saja. Tanpa gentar, Fei mengeluarkan tumpukan lambang miliknya dan menyerahkannya kepada Louis sebagai hadiah kemenangan. Ini menambah 10 lambang lagi ke koleksinya, dan Fei mengonfirmasi rekor tersebut di hadapan senior bangsawan yang murka. Dia bekerja sama dengan Cain untuk menyingkirkan para peserta lemah di area ujian demi memastikan tak ada yang punya cukup lambang untuk mendiskualifikasi Louis. Cain yang setuju dengan rencana cerdik itu menerima usulannya, dan mereka pun segera bergegas pergi untuk memulai misi penaklukan mereka. Sambil melangkah pergi, Cain sempat mengejeknya karena mengira Fei hanya mengandalkan otot tanpa otak. Tapi dia tak peduli dan fokus cari lambang. Kita tunggu kelanjutannya karena setelah ini seorang penguji datang menghampiri Louis. Kalian pasti penasaran, Sheet ingin si jelata pergi, tapi Brian menduga Louis masih punya peluang lolos. Bisa saja lolos jika rencana Fei berhasil. Tiba-tiba Sheet ingat bahwa kematian peserta ujian adalah hal biasa. Kematian tak sengaja saat ujian sering terjadi. Brian yang melihat rencana licik Sheet mulai penasaran siapa Louis sebenarnya. Sensasi mengerikan tadi membuat Brian curiga. Sore itu Louis menyerahkan lambang ujian kepada sang penguji. Dia pun sadar bela diri saja tidak cukup melawan sihir dan berharap bisa belajar di akademi ini. Tujuannya adalah menyatukan sihir dan bela diri. Malamnya, Louis bingung menjelaskan pakaian kumalnya pada ibunya nanti. Saat pulang, dia melewati sosok misterius. Ketika dia melamun, seorang pembunuh mendadak menyerangnya dari arah belakang. Refleks cepat Louis langsung melayangkan tendangan tumit belakang yang kuat hingga membuat pembunuh itu terpental. Pembunuh itu heran, serangannya terbaca, tapi Louis dengan santai menjawab bau darahnya sangat menyengat. Bau darah tak bisa disembunyikan. Tiba-tiba gerombolan pembunuh lain muncul dan bos mereka heran melihat Louis santai. Perhatikan baik-baik, meski nyawanya terancam, 3 pembunuh mengepung Louis dan dia bersiap bertarung serius. Dia tahu mereka kuat, namun perhatiannya teralih oleh hawa keberadaan yang jauh lebih kuat di semak-semak. Kesal karena Louis tidak fokus, sang pemimpin pembunuh memarahinya di tengah duel. Dia langsung menyerang dengan belati berbalut sihir dan berteriak bahwa Louis akan segera mati terkubur jika terus-menerus lengah. Melihat serangan cepat dari bos pembunuh yang datang bertubi-tubi, Louis dengan lincah menghindari setiap tikaman maut. Detik berikutnya dia mencengkeram tangan lawan, lalu membanting tubuh pembunuh itu dengan keras ke tanah. Tapi musuh cepat bangkit mundur dan kembali ke barisannya sambil mengakui kehebatan fisik Louis. Informasi tentang kemampuan hebat Louis ternyata akurat meski Louis sendiri bingung apa maksud omong kosong itu. Puas memuji duel jarak dekat Louis, dia menantang bagaimana jika pemuda itu berhadapan dengan sihir. Tanpa menunggu jawaban, dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk segera memulai serangan sihir. 3 pembunuh langsung menembakkan panah angin dari busur mereka. Untungnya refleks kilat Louis menyelamatkannya. Setelah menghindar, dia memperhatikan pohon-pohon sekitar yang hancur untuk mengukur daya rusak panah angin tersebut. Di sini kita tahu dia terdesak, jadi tanpa pilihan lain, Louis menarik napas dalam untuk mengaktifkan teknik pernapasan tubuh. Teknik ini memanfaatkan Qi untuk melipat gandakan kekuatan fisik serta memberikan kecepatan bergerak yang luar biasa. Dia langsung menerjang maju, tapi sang pemimpin meremehkan usahanya dan memerintahkan tembakan berikutnya. Gelombang panah angin kembali melesat, namun Louis menghindar dengan lihai hingga musuh kehilangan jejaknya.
Secara mengejutkan, Louis mendadak muncul dari langit dan melayangkan tendangan keras ke arah pemimpin mereka. Tendangan itu menghempaskan sang bos ke tanah sebelum Louis kembali mundur menghindari hujan panah. Sambil marah, pemimpin menyuruh anak buahnya menghadang Louis dan mendadak musuh baru muncul di belakangnya. Serangan kejutan berupa tendangan kapak itu untungnya sempat ditangkis meski benturannya membuat lengannya sangat ngilu. Dengan cepat dia bersiap kembali dan menatap tajam musuh baru ini yang dirasanya jauh lebih berbahaya. Sebelum sempat membalas, Louis tersadar dirinya sudah terkepung rapat dan kesulitan menghindari serangan membabi buta. Hujan panah angin datang dari segala arah membuatnya benar-benar terkunci tanpa celah. Louis pun terkena telak hingga pingsan. Para pembunuh bernapas lega sambil memuji ketahanan pemuda jelata itu. Saat salah satu dari mereka hendak menghabisinya, Louis tiba-tiba terbangun dan langsung melumpuhkan musuh tersebut. Dia merebut busur panah angin lawan, lalu menembakkannya secara brutal ke arah para pembunuh lainnya. Dua pembunuh langsung tumbang, namun si pembunuh terkuat mampu menepis tembakan itu dengan mudah. Sadar bahwa Louis hanya berpura-pura pingsan, dia bertepuk tangan memuji kecerdikan taktik pemuda itu. Louis heran, dia tidak peduli anak buahnya mati, tapi baginya pecundang lemah memang pantas disingkirkan. Louis kembali menembakkan panah angin, namun kelincahan menghindar pria itu berada di level berbeda saat dia meluncur maju. Sambil memegang palu sihir yang tercipta dari udara kosong, dia mengaku ingin sekali menjadikan Louis sebagai murid pribadinya. Namun perintah majikan tak bisa ditolak. Louis mencoba menahan hantaman berat itu, tapi malah terpental sangat jauh. Di udara musuh berpindah secepat kilat ke sampingnya dan berbisik bahwa bakat Louis melampaui murid biasa. Tapi kekuatan itu belum cukup melawan petarung tingkat tinggi. Dia kembali memanggil palu sihir raksasanya. Lalu dia menghantam Louis ke tanah terus menyerang. Tanpa ampun membuat kita penasaran bagaimana nasib pahlawan kita. Kalian dan aku bakal menyaksikan momen gila saat sang pembunuh terkejut melihat Louis masih bertahan hidup. Meskipun tubuhnya terluka parah, bocah tangguh ini tetap bertahan dengan kuda-kuda, bertahan yang sangat kokoh. Sambil menahan rasa sakit, Louis menegaskan dia takkan kalah, tapi si pembunuh berpikir sebaliknya. Dia bahkan sesumbar, tak ada yang bisa menyelamatkan Louis sambil memanggil palu sihir, mematikan lainnya. Louis yang lumpuh mulai panik menatap musuh yang siap mengirimnya ke alam baka. Sang pembunuh melepaskan jurus bela diri sihir dahsyat bernama palu surgawi. Tepat di saat kritis itu seluruh ingatan Louis berputar. Dia teringat tujuannya belajar sihir demi melindungi keluarganya di panti asuhan, tanpa memikirkan risiko yang ada. Dia bertekad mengubah takdirnya membuat aura di sekelilingnya langsung berubah dengan sangat drastis. Perhatikan baik-baik kekuatan misteriusnya bangkit menahan serangan musuh, hingga memicu benturan yang luar biasa. Perebutan energi itu memicu ledakan raksasa. Sesaat kemudian Louis terbatuk lemas di tanah sementara sang pembunuh heran kenapa dia merasa seperti melawan musuh seimbang. Sadar akan potensi bahaya bocah ini, dia kembali mengangkat palu sihirnya dengan tinggi bertekad kuat menghabisi Louis yang kini dianggapnya bagai monster mengerikan. Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara berwibawa yang memerintahkannya berhenti disusul pusaran angin kencang yang langsung menghalanginya sebelum dia sempat membuat Louis tamat. Saat dia mencoba mundur, pusaran angin lain langsung mengurung dan menekannya dengan tekanan energi yang sangat luar biasa. Tak bisa melarikan diri, sang pembunuh berteriak kesakitan saat sihir itu mengunci seluruh gerak tubuhnya. Bingung dengan situasi mendadak ini, Louis bertanya-tanya apa yang terjadi sebelum kepala sekolah Eronian tiba-tiba datang. Beliau memuji kemampuan Louis menahan amukannya, lalu memberikan ramuan sihir pemulih sebelum menatap tajam ke arah penyusup yang sudah kelelahan itu. Sang kepala sekolah langsung menginterogasinya, menuntut nama orang yang telah menyewanya. Sadar lawannya, seorang Grandmaster si pembunuh mengeklaim bahwa sang kepala sekolah takkan bisa melindungi Louis selamanya. Dia tertawa histeris dan menyebut ini baru permulaan sebelum akhirnya meledakkan dirinya sendiri. Menyaksikan kejadian mengerikan itu, kepala sekolah Eronian curiga jika perserikatan pembunuh terlibat meski dalam hati berharap dirinya hanya terlalu berlebihan. Sementara itu Louis merasakan khasiat ramuan tadi dan takjub karena tulang-tulangnya yang patah langsung sembuh total. Dia pun bertanya kepada kepala sekolah Eronian apakah kedatangannya murni kebetulan semata karena selalu tepat waktu menyelamatkannya.
Sang kepala sekolah menyarankan agar mereka melanjutkan obrolan serius ini nanti saja saat mereka sudah tiba di rumahnya. Louis langsung panik menyadari hari sudah sangat larut dan ibunya pasti sedang mengkhawatirkan keadaannya saat ini. Tanpa membuang waktu, dia bergegas pulang selagi kepala sekolah Eronian memanggil makhluk misterius bernama Kylie untuk bersih-bersih. Nah, mari kita beralih ke bagian utara Kekaisaran Chandria, tepatnya di kota Mantia di mana masalah baru muncul. Dua bangsawan terlihat sedang mengadang Laciela. Menggunakan alasan batu gilingan yang rusak, mereka mulai melecehkan dirinya. Laciela dengan tenang menjelaskan bahwa dia hanya sedang menunggu anak-anak, namun para bangsawan itu mengabaikan kata-katanya. Mereka terus merangsek maju dengan niat buruk untuk menyerangnya. Beruntung bagi Laciela, Louis tiba tepat waktu. Laciela sangat gembira melihat kepulangannya, tetapi langsung terkejut mendapati penampilan Louis yang tampak sangat berantakan. Louis bertanya apakah dia baik-baik saja, namun ibunya justru khawatir melihat baju robek dan noda darah itu. Saat Louis mencoba mengarang alasan bangsawan itu, malah mengancamnya dengan nama tuan mereka dan petarung George. Tak disangka kepala sekolah Aronian turun dari langit untuk langsung meluruskan kesalahpahaman yang sedang terjadi. Beliau memperkenalkan diri dan mendesak bajingan itu pergi. Sadar dia, seorang Grandmaster asli para bangsawan langsung tunduk. Mereka pun segera angkat kaki. Kepala sekolah Aronian kemudian memberitahu Laciela bahwa mereka harus bicara. Laciela lalu mengajaknya masuk ke rumah. Namun perhatian sang kepala sekolah teralih pada batu gilingan tadi. Beliau heran bagaimana alat itu berputar otomatis tanpa sihir dan setelah mengamatinya lebih dekat lagi. Dia sadar barang unik serupa ada di mana-mana. Laciela lalu menyuguhkan buah-buahan. Laciela memuji Louis yang ciptaannya sangat mempermudah hidup mereka lalu bertanya apakah anaknya berbuat kriminal. Namun kepala sekolah Aronian segera menjelaskan bahwa yang terjadi justru merupakan hal yang sebaliknya. Beliau menekankan bakat luar biasa Louis, sesuatu yang hanya pernah dia baca dalam kitab suci Gaia. Dulu kala saat monster berkuasa dengan kejam muncullah seorang jenius yang dibimbing langsung oleh sang dewi. Dia menciptakan bela diri sihir setelah memahami esensi elemen, lalu dalam 5 tahun sukses mengalahkan para monster. Bersama rekannya dia menyelamatkan manusia. Kita semua pasti penasaran kelanjutan kisah luar biasa ini. Kalian dan aku akan menyelami kisah ini tentang sosok yang disebut pahlawan pertama dalam kitab suci Gaia. Saat Laciela memuji penyelamat itu, Louis merasa ceritanya tidak pernah tercatat di legenda rakyat. Namun, kepala sekolah Aronian bersikeras kisah itu nyata. Dia mengungkap sang pahlawan berambut dan bermata hitam sebuah rahasia besar para petinggi. Rupanya kegilaan di hatinya menguasai dirinya hingga dia berbuat dosa besar dan dihapus dari sejarah. Rahasia ini mengejutkan Louis yang cemas jika dia juga mewarisi kegilaan itu. Kepala sekolah menambahkan bahwa semua negara memburu orang bermata dan berambut hitam demi keamanan. Dia lalu mengonfrontasi Louis yang mengecat warna rambutnya, tapi Laciela langsung pasang badan dengan alasan polosnya. Gadis itu pun mulai membeberkan semua kebaikan Louis. Namun Louis menghentikannya, sadar sang kepala sekolah punya niat lain karena sang Master Agung bisa saja menghabisi dirinya dengan mudah. Kagum dengan hal itu, Aronian memuji ketajaman insting Louis yang luar biasa bagi anak seusianya dan menilai bahwa dia telah menjinakkan kegilaannya. Mengejutkannya, sang kepala sekolah justru menganggap Louis pahlawan baru di era damai ini. Sambil mengambil buah menggunakan telekinesis, dia memperingatkan tentang kegelapan yang selalu. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia memutuskan membimbing Louis ke jalan yang benar demi kekuatan besarnya. Dia tiba-tiba melemparkan buah itu, tapi Louis dengan tenang menangkapnya tanpa kesulitan. Setelah itu, kepala sekolah Aronian menjelaskan bahwa Louis lulus tes berkat usaha Faye dan Kain yang menggugurkan sebagian besar peserta lain. Dia lalu menawari Louis menjadi muridnya di akademi. Namun Louis malah bertanya, apa yang akan kepala sekolah lakukan jika dia mengamuk nanti? Seketika buah di tangan Louis terpotong-potong hingga membuatnya terkejut. Dengan sangat dingin, Aronian menjawab bahwa dia sendiri yang akan mengirim Louis ke hadapan pencipta. Keesokan paginya, saat bekerja di kebun, salah satu saudara angkat Louis memujinya karena telah mendapatkan undangan langsung dari sang kepala sekolah, Aronian. Padahal Louis sendiri menganggapnya sebagai sebuah peringatan keras.
Saudaranya terus mengoceh tentang biaya akademi, sementara Louis memikirkan hubungannya dengan sang pahlawan legendaris. Dia mengingat kembali kata-kata sang kepala sekolah saat itu dan ragu apakah bisa mempercayainya. Sebelum Aronian pergi malam itu, Louis sempat bertanya secara pribadi, mengapa dia menceritakan semuanya pada Lascielo hingga membuatnya cemas. Aronian beralasan ketidaktahuan akan menjadi beban, namun Louis menolaknya. Aronian lalu menegaskan bahwa gadis itu harus tahu karena keluarganya akan ikut terancam jika identitas aslinya terbongkar. Sebelum pergi terbang, dia berpesan agar Louis menjadi lebih kuat karena rintangan baru dimulai. Kalian pasti setuju, Louis pun menyadari ucapan Aronian benar dan memutuskan untuk bertambah kuat di akademi. Sesaat kemudian adik-adik kecilnya pun datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan adik perempuannya yang bernama Lana langsung melompat ke pelukannya. Sambil menangis dia meminta Louis berjanji kelingking untuk sering berkunjung saat libur panjang. Setelah momen manis itu, kakak tertuanya memberitahu Louis bahwa ada seorang pelayan bangsawan sedang mencarinya. Louis pun segera keluar menemui pelayan tersebut yang langsung memastikan kebenaran identitas sang pemuda. Dia kemudian menyerahkan surat undangan sambil memperkenalkan dirinya sebagai kepala pelayan dari keluarga terhormat Aranca. Saat melihat undangan dari kain, Louis menebak bahwa temannya itu ingin mempererat hubungan mereka dan memutuskan untuk ikut. Pelayan menuntunnya masuk ke kereta kuda dan perjalanan pun dimulai. Hari itu juga mereka tiba di kota Harzin dan saat Louis turun dari kereta, sang pelayan mulai menceritakan sejarah kebesaran dari keluarga Aranca. Louis melongo melihat betapa megahnya kediaman keluarga tersebut, namun Kain langsung berlari keluar menyambutnya hangat. Kain menegaskan bahwa mereka kini teman sekelas dan Louis berterima kasih atas bantuannya selama ujian akhir. Dia juga menghargai bantuan Fai memutuskan melupakan taruhan mereka sebelumnya. Tapi Kain berkata, dia tetap akan lulus berkat segel persetujuan Fai. Dia lalu mengungkapkan niatnya menjadikan Louis sebagai rekan tanding sekaligus membagikan informasi seputar akademi dan sihir terlebih dahulu. Namun tiba-tiba ibunya Cain datang dan langsung melabraknya karena membawa rakyat jelata kotor ke rumah mereka. Cain membela bahwa Louis adalah temannya, tapi sang ibu mengabaikannya dan malah menginterogasi niat busuk Louis yang berani mendekati putra kesayangannya tersebut. Merasa jijik menghirup udara yang sama, dia melemparkan sebuah cincin emas berharga puluhan koin emas ke arah Louis. Dia menyuruhnya segera pergi, membuat Cain marah. Namun saat Cain berbalik meminta maaf, dia melihat Louis justru memungut cincin itu. Louis berkata dia hanya menghargai kemampuan Cain dan berteman dengannya. Dia lalu bertanya, apakah sang ibu? Percayalah, kita tidak sabar menantikan bagaimana kelanjutan balasan menohok dari Louis setelah ini. Kalian harus lihat ini. Ibu Cain langsung murka dan menyuruh para pelayan menyeret Louis keluar dari kediaman mereka. Tapi Cain mencoba meyakinkan ibunya kalau Louis berhasil mengalahkan Fai meskipun sang ibu sama sekali tidak mempercayainya. Louis membenarkan hal itu dan sesumbar bisa membuat Cain jadi lebih kuat, membuat ibu Cain semakin naik pitam. Namun tiba-tiba pintu besar mansion terbuka lebar dan embusan angin kencang langsung mengempaskan para pelayan di sana. William, ayah Cain, masuk dan mengulangi ucapan penuh percaya diri Louis. Sang ibu tersentak dan mencoba membujuknya, tapi William mengabaikannya begitu saja. Cain langsung membungkuk memberi hormat pada ayahnya. Louis pun ikut menyapa sambil memperkenalkan diri sembari menyadari bahwa aura pria ini setara dengan kepala sekolah Aeronian. William bertanya pada Cain dan putranya itu mengakui bahwa Louis jauh lebih kuat darinya. Karena penasaran, William menuntut bukti dan langsung melepaskan niat membunuh luar biasa yang menjelma menjadi sosok harimau ganas. Sebelum Louis sempat bergerak, aura ganas itu seolah menancapkan taringnya ke dadanya, membuat dadanya terasa sangat sesak. Gila, di sini kita bisa merasakan panik luar biasa saat menyadari William serius ingin menghabisi nyawanya. Tatapan tajam William benar-benar menembus pertahanannya dan kekuatan tekad pria itu merobek paksa jiwa milik Louis. Sambil berusaha mempertahankan kesadarannya, Louis menyadari betapa mengerikannya tekad dari seorang Grandmaster sejati. Untungnya dia sudah kebal terhadap haus darah berkat pengalamannya berburu monster selama beberapa tahun terakhir. Dengan semangat yang membara robekan di jiwanya, mulai pulih berkat tekadnya yang tak kunjung padam.
Kekuatan jiwanya meledak hebat berubah menjadi wujud naga yang menantang harimau William. Duel tekad sengit pun dimulai. Kedua kekuatan itu saling berbenturan keras. Setelah situasi mereda, Cain langsung bergegas membantu Louis yang baru saja kalah. Setelah duel itu, William menanyakan alasan Louis mencari kekuatan dan Louis menjawab demi melindungi keluarganya. Tanpa ekspresi, William berbalik pergi sambil menegur kelemahan tekad Cain, lalu menyuruhnya belajar dari Louis. Merasa tidak puas dengan keputusan itu, Ibu Cain mencoba protes, namun suaminya mengabaikan perkataannya dengan dingin. Merasa lega, Cain langsung membawa Louis pergi menuju tempat latihan keluarga mereka hari itu juga. Setibanya di area latihan bela diri Aranka, Cain meminta maaf atas sikap orang tuanya, tapi Louis memaklumi. Dia mengakui ketangguhan William yang luar biasa dan berusaha menenangkan kekhawatiran sahabatnya tentang bakatnya. Namun Cain merasa Louis jauh lebih pantas menjadi putra keluarga Aranka ketimbang dirinya sendiri. Kalian mungkin berpikir ini aneh, tapi ucapan itu justru membawa ingatan Cain kembali ke masa lalunya. Louis menganggap ujian William adalah bukti kepedulian sang ayah. Sejak kecil, Cain memang jarang meninggalkan kediamannya. Seluruh ingatannya masa kecilnya hanya berisi rutinitas makan, tidur, dan latihan yang sangat melelahkan. Rupanya William ingin mendidiknya menjadi orang hebat seperti kakeknya, sedangkan Cain hanya ingin pengakuan ayahnya. Namun perlahan mansion megah ini berubah menjadi penjara mengurung dirinya dalam rantai ekspektasi dan bakatnya. Dia terus mendambakan kebebasan dunia luar bagaikan burung yang terbang bebas di angkasa luas. Sayangnya dia masih terlalu lemah untuk bertahan di dunia kejam yang hanya mementingkan kekuatan fisik ini. Sambil memegang pedang tipisnya, dia sadar hanya dengan bertarung dia bisa memutus rantai yang mengekangnya. Cain mengungkapkan bahwa ayahnya juga lulusan dari akademi tersebut dan dia ingin kuat demi meraih kebebasan hidupnya. Kini dia mempercayakan latihannya pada Louis, berharap temannya itu bisa membimbingnya menjadi petarung tangguh. Kedua sahabat ini pun memulai latih tanding mereka sementara William mengawasi dari jauh bersama kepala pelayannya. Pelayan itu melaporkan hasil penyelidikannya tentang asal-usul Louis serta aksi hebatnya saat ujian kemarin. Mendengar bagaimana Louis mengalahkan Fei dan mendapat dukungan dari kepala sekolah Aeronian berulang kali, William menyimpulkan bahwa pemuda ini adalah pembuat masalah. Pelayan itu bingung kenapa dia tetap mengizinkannya tinggal. Namun William menjelaskan bahwa seseorang justru akan bertumbuh tangguh setelah berhasil melampaui berbagai rintangan berat. Instingnya mengatakan bahwa Louis bisa membantu Cain berkembang pesat. Di sisi lain, Louis bertarung tanpa senjata. Dia menendang Cain hingga terpental mundur, memaksa Cain mengaktifkan jurus sihir angin andalannya untuk menyerang balik. Cain melesat dengan tusukan cepat bertenaga sihir angin, tapi serangannya justru dihadang kepalan tangan kokoh Louis. Pukulan itu nyaris merusak wajah tampannya, menandai kekalahan telak Cain. Louis mengakui kehebatan jurus tersebut, namun langsung menunjukkan kelemahannya. Setelah mendapat arahan itu, Cain akhirnya paham mengapa Fei kalah telak. Dan untuk menutup kisah kita kali ini, Louis langsung merebut pedang tipis itu, lalu mengajukan satu pertanyaan mendalam. Kalian dan aku akan melihat bagaimana gaya bertarung bocah ini dinilai sangat aneh oleh gurunya. Teknik turun-temurun keluarga Aranca ini yang terbukti membuat ayah dan kakeknya menjadi ksatria legendaris yang sangat kuat. Louis menjelaskan jalan lain membuat Cain penasaran apakah takdirnya memang berbeda dari para pendahulunya selama ini. Tiba-tiba Louis menyimpan pedangnya menunjukkan sebuah belati lalu mengajak Cain menyusun rencana gila untuk mengejutkan sang ayah. Tanpa aba-aba mereka berdua langsung menerjang William dengan belati. Namun tepat sebelum serangan mendadak itu dimulai, Louis sempat menceramahi Cain tentang pentingnya kecepatan sambil mengingatkan kembali momen ujian slime saat di akademi dulu. Dia menjelaskan bahwa kecepatan sejati bukan cuma soal gerakan, tapi juga tentang reaksi cepat dalam mengambil keputusan. Untungnya kecepatan alami Cain sangat cocok dengan atribut anginnya, meski tingkat kesulitan senjata tusuk tergolong sangat tinggi. Louis memberikan dua belati dan menegaskan bahwa warisan terbaik sang kakek belum tentu cocok untuk potensi dirinya. Dia menduga itulah alasan utama kenapa kekuatan William mendadak mandek setelah berhasil mencapai tingkat Grandmaster. Jadi Louis menyuruh Cain memakai gaya bertarung khusus demi memaksimalkan bakatnya, lalu menantang apakah dia berani mencobanya. Cain langsung setuju demi mendapatkan kebebasan. Louis yang melihat tekad membara itu pun langsung mengangguk sangat mantap. Sekarang perhatikan, baik-baik disinilah rencana gila mereka untuk mengejutkan William dimulai.
Mereka ingin membongkar kekuatan asli Cain. Tanpa menunggu lama keduanya, langsung melesat menyerbu ke arah William. Cain langsung mengaktifkan sihir angin pendukung bernama Accelerate. Mantra ini melipat gandakan kecepatan gerak mereka secara instan. Jarak terkikis dalam sekejap, sang kepala pelayan panik namun William dengan tenang menahannya, lalu menghindari tebasan Cain. Detik berikutnya Louis berpindah cepat ke samping lawan, lalu menghujani tebasan bertubi-tubi yang sayangnya meleset semua. William menghindar dengan sangat mudah. Louis menyadari belati adalah senjata tercepat dan mulai memadukannya dengan teknik fisik. Louis pun mengeluarkan jurus langkah kupu-kupu berniat mengacaukan fokus sang ayah dengan kecepatan yang luar biasa. Serangan kilat itu cukup mengejutkan William, walau dia tetap sanggup menghindari seluruh rangkaian tebasan maut tersebut. Cain menyusul dengan menggunakan jurus udara untuk melontarkan dirinya tinggi-tinggi ke tengah area pertempuran. Kalian juga bisa merasakan kebebasannya kan, tubuhnya mendadak terasa sangat ringan bagai melayang tanpa beban. Karena merasa sangat cocok dengan belati tersebut, dia mencoba menyatukan teknik bertarungnya dengan sihir angin. Penggabungan elemen itu langsung menarik perhatian William, hingga membuatnya terkejut setengah mati menyaksikan kehebatan bocah itu. Cain mencoba mendaratkan serangan, namun William mendadak melepaskan gelombang energi dahsyat yang mementalkan dua bocah nakal ini. Dengan penuh amarah, William berteriak menanyakan apakah Cain berniat membuang teknik keluarga demi ego konyolnya sendiri. Setelah mundur, Louis langsung menyuruh Cain menggunakan mantra penambah kecepatan kembali tanpa ragu sedikit pun. Cain memegang pundak rekannya lalu merapal sihir tersebut demi melanjutkan gempuran brutal dengan kekuatan penuh. William mengagumi kerja sama apik mereka, tapi kemampuan menghindar sang ayah jelas berada di level berbeda. Dia bahkan sempat mencengkeram belati Cain, namun bocah itu berhasil meloloskan diri dan langsung mundur menjauh. Hal itu membuat William kesal setengah mati dan meneriakinya pengecut. Tapi Cain justru mengingat teori taktik mundur. Dia langsung memantapkan pijakan untuk menyerang balik lalu kembali menghindar menggunakan sihir pusaran angin yang dahsyat. Cain berkumpul lagi dengan Louis, lalu mereka berteriak kencang sambil menerjang William secara membabi buta dari belakang. Berharap tebasan kali ini bisa kena. Sebelumnya Louis memang sempat mengajarkan taktik perubahan tempo kecepatan padanya. Jurus ini memanipulasi ritme gerakan untuk menipu musuh membuat serangan lambat, sekalipun menjadi sangat mematikan. Jika dieksekusi dengan sempurna, musuh akan kehilangan momentum dan terlambat bereaksi menghalau serangan. Sedikit keraguan saja bisa berakibat fatal. Kini mereka langsung mempraktikkan jurus licik tersebut secara langsung. Mencoba menyudutkan William lewat variasi kecepatan tak terduga meski sang ayah masih bisa menghindar santai. Dia meremehkan tebasan lambat itu, namun serangan tunda milik Cain tiba-tiba melesat tanpa bisa diantisipasi. Belati itu menggores pundak William hingga merusak mantel bulunya. Keberhasilan ini membuat mereka berdua girang. Mereka bersiap menyerang lagi, namun secara mengejutkan, William langsung berseru lantang menyuruh mereka menyudahi latihan. Dia memperingatkan Cain agar tidak mempermalukan nama baik keluarga, lalu melangkah pergi meninggalkan lapangan tersebut. Menganggap itu sebagai bentuk restu, sang ayah Cain bersorak gembira bersama Louis mengiringi kepergian William dan pelayannya. Sembari berjalan menjauh, William terus memikirkan kombinasi teknik luar biasa yang baru saja ditunjukkan oleh mereka. Kita lihat saja nanti, percayalah kalian pasti tidak ingin melewatkan kelanjutan dari kisah epik ini. Kalian harus lihat ini, Louis berhasil memunculkan belati setelah belajar dari anak-anak, sementara Cain justru mulai menyesal karena kehilangan kesempatan bertarung melawan seorang Grandmaster. Tapi Cain justru sedang merasa sangat bahagia karena ayahnya akhirnya mengakui dirinya untuk pertama kali. Dia pun berniat memberi Louis hadiah spesial atas bantuan besarnya itu. Tidak lama kemudian, di perpustakaan keluarga Arcanus, Louis terpana melihat lautan buku. Lalu Cain datang membawa kotak hadiah. Kotak itu berisi imbalan melimpah sebagai tanda terima kasih. Louis pun langsung terkejut saat melihat isi di dalamnya karena barang-barangnya sangat berharga. Ada buku-buku referensi akademi yang langka serta panduan sihir yang sangat sulit dicari. Buku-buku ini bahkan jarang sekali dilihat rakyat biasa. Cain berharap buku teori mana dasar ini bisa banyak membantunya. Selain menjelaskan teori atribut mana, Cain juga memberikan beberapa tips penting mengenai perbedaan sihir dan seni bela diri. Tak hanya itu, Cain juga menceritakan tentang ritual kebangkitan sihir yang wajib diikuti semua murid baru.
Dalam ritual itu, setiap orang nantinya akan merasakan aliran elemen alam lewat patung legendaris Gaia. Biasanya ritual di kuil suci ini memerlukan biaya 10 koin emas yang sangat mahal bagi rakyat jelata. Tapi, untungnya di Akademi Ritual itu gratis. Cain juga merinci berbagai biaya sekolah agar Louis mau menerima bantuannya. Louis akhirnya menerima hadiah itu dengan sangat senang hati, sekaligus menganggap taruhan lama mereka kini sudah selesai. Louis sadar kalau dirinya harus segera mencari uang, lalu dia teringat ucapan Julian tentang bisnis apotek sihir. Nah, disinilah kejutannya, dia sadar bisa memakai pengetahuan masa lalu untuk menciptakan barang berharga dan cepat kaya. Berbekal rencana itu, Louis langsung menanyakan hubungan keluarga Cain dengan serikat dagang besar di kota tersebut. Cain pun penasaran dan ingin tahu alasannya, tapi Louis memilih merahasiakannya dengan senyum misterius di bibirnya. Louis hanya berkata dia akan segera tahu. Seminggu kemudian, upacara penyambutan murid baru Akademi Kandria Arcanus dimulai. Saat Louis melangkah percaya diri ke halaman sekolah Rose, seorang kakak kelas mencium aroma parfumnya yang sangat mewah. Rose menduga dia anak bangsawan karena memakai parfum mahal yang sedang tren, lalu langsung mendekat untuk menawarkan tur keliling sekolah. Sambil memandu Louis masuk, Rose menjelaskan bahwa karena kaisar sudah sangat tua, perebutan kekuasaan mulai terjadi di dalam akademi. Para pewaris takhta kekaisaran terus berselisih dengan kaum bangsawan dan keluarga-keluarga besar di sekolah ini. Berkat campur tangan kepala sekolah, semuanya tampak damai di luar. Tapi di balik layar terjadi perebutan kekuasaan yang sengit. Perebutan sumber daya pendidikan membuat murid yang menjadi sasaran dan gagal mengumpulkan poin bisa terancam dikeluarkan dari akademi. Jangan berkedip Rose tiba-tiba meraba pipi Louis dan mulai bertanya kubu mana yang sebenarnya didukung keluarganya. Tiba-tiba Brian datang dan membongkar bahwa Louis adalah rakyat jelata pemecah rekor ujian. Hal ini membuat Rose benar-benar syok. Parfum mahal Louis jelas bukan barang murah sehingga Rose merasa kesal lalu pergi. Louis kemudian menjabat erat tangan Brian. Dia memperingatkan Louis bahwa akademi ini seperti miniatur kekaisaran dan dia akan bertemu banyak orang bermuka dua seperti Rose. Tiba-tiba Cain memanggil Louis dan begitu melihat Cain, Brian langsung pergi. Cain yang heran bertanya apa yang mereka bicarakan barusan. Louis menjawab kalau mereka hanya saling menyapa. Di saat itulah Louis baru tahu bahwa Brian sebenarnya adalah anak dari Kanselir Agung. Tiba-tiba dua sosok yang tidak asing muncul dari belakang. Dan salah satunya Day menyebut Brian bermental lemah. Day juga terang-terangan membencinya. Cain merasa tersindir menjadi sangat kesal, lalu membentaknya karena merasa dianggap lemah secara tidak langsung. Day dengan dingin membalas bahwa dia hanya akan mengakui kekuatan Cain jika Cain bisa menjadi sekuat Louis. Melihat kedatangan Day, Louis langsung berterima kasih atas bantuannya saat ujian. Tapi gadis itu acuh tak acuh dan berkata Louis lolos murni karena kemampuannya sendiri. Dia mengepalkan tangannya dan bersumpah akan mengalahkan Louis di pertarungan berikutnya, membuat Cain merasa sangat kesal karena diabaikan. Cain berteriak marah karena diabaikan dan mengeluh mengapa gadis itu hanya bicara dengan Louis. Untungnya Miliana segera menarik. Faye pergi demi melanjutkan pendaftaran mereka yang sempat tertunda. Setelah mereka pergi, Cain menyodorkan sekantong besar koin emas ke Louis. Cain menyebut koin-koin itu adalah bagian keuntungan milik Louis. Louis benar-benar terkejut melihat hasil luar biasa dari instruksi resep sederhananya. Saat itu Cain mendatangi Louis yang telah meracik sampel parfum wangi untuk diperlihatkan kepada asosiasi dagang Desa Borner. Awalnya Cain sempat ragu apakah wewangian seharum ini akan laku keras, namun dugaannya salah besar. Kini setelah melihat kesuksesan besar parfum tersebut, dia bahkan berniat memberikan sampelnya kepada sang ibu untuk dicoba. Akhirnya mereka sepakat merahasiakan bisnis ini berdua saja, lalu berjalan bersama menuju meja resepsionis murid untuk mendaftar. Tanpa menunggu lama, Louis menerima kartu kredit akademi, tapi para bangsawan di sekitar tampak tidak senang melihatnya. Mereka berbisik bahwa Louis memanfaatkan Cain demi kelulusannya. Saat mendengarkan cibiran mereka, tiba-tiba Louis dikejutkan berita baru. Dia mendengar kabar Sheets dikeluarkan dan Cain membenarkan bahwa dialah dalangnya. Kisah seru ini akan terus kita pantau bersama. Nah, kalian dan aku akan melihat kelanjutan nasib Louis setelah sang kepala sekolah mengeluarkan pelaku penyerangan kemarin.
Louis langsung cemberut begitu tahu Sheath adalah dalangnya. Tapi tidak hanya itu, Kain menunjuk ke arah sekelompok murid dan memperingatkan Louis bahwa Sheath punya kakak laki-laki bernama Jess yang tak tertebak tindakannya. Jadi sebaiknya Louis terus menempel padanya. Jess dan anak buahnya melihat Louis, tapi Jess malah tersenyum licik dan bergumam bahwa ini semua barulah permulaan saja. Dia bersumpah akan menyiksa Louis perlahan. Belakangan hari itu kepala sekolah menyambut kedatangan para murid baru di aula. Setelah memberikan pidato penyemangat, dia memanggil Neil naik ke atas panggung sebagai perwakilan dari seluruh murid baru tersebut. Tapi yang mengejutkan, si barbar ini naik tanpa busana rapi sambil memikul sebuah kapak raksasa yang sangat menyeramkan. Dia melepaskan hawam membunuh. Para guru berniat menyerangnya, namun Aronian langsung menahan mereka semua. Neil lalu berteriak mengejek para murid dan menyatakan bahwa tujuan utamanya di sini adalah menghajar mereka satu persatu. Sontak semua murid mengamuk dan membalas teriakannya, tetapi Neil justru makin gencar melayangkan hinaan kepada mereka semua. Melihat kegaduhan ini, sang wali kelas baru yang pusing mulai mengeluh, namun Aronian segera berusaha untuk menenangkannya kembali. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Neil mendadak melemparkan kapaknya ke arah kerumunan murid dengan sangat beringas. Kapak itu menancap tepat di depan Louis, lalu dalam sekejap Neil melompat dan mendarat di atas gagang kapaknya. Dia menyebut nama Louis sambil menatapnya tajam bagai mangsa empuk, lalu menantangnya untuk bertarung saat itu juga. Kain langsung menyela dan mengingatkan Neil bahwa upacara penerimaan murid baru masih berlangsung sekarang. Dia mencoba menghalangi jalan Neil sambil berteriak agar menjauh dari Louis, namun si barbar itu tetap mengabaikannya begitu saja. Neil mengejek Louis bertanya, apakah dia cuma bisa bicara besar tanpa kemampuan bertarung sama sekali seperti temannya itu. Kain yang murka langsung melayangkan tinjunya, namun Louis menahannya. Di sisi lain Neil justru terlihat sangat bersemangat. Neil menantang mereka berdua sekaligus, tetapi Brian mendadak muncul dan menyarankan agar dia bersikap ramah pada Louis. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah rakyat biasa yang berbakat. Jika Neil terus bertingkah begini, dia tidak akan bertahan lama. Hanya dengan sekali lirik Neil menyuruh Brian pergi dan menyebutnya sebagai kroco lemah yang sama sekali tidak menarik minatnya. Brian langsung tersinggung, sementara para bangsawan lain bergumam bahwa rakyat jelata memang tidak pantas berada di akademi ini. Kain menertawakan kegagalan Brian yang sok pahlawan. Dia kemudian melemaskan jemarinya, siap untuk segera menghabisi Neil sekarang. Sayangnya, sebelum pertarungan mereka pecah, seorang guru mendadak datang untuk melerai kegaduhan tersebut. Sang guru menegaskan bahwa perkelahian antar murid dilarang keras, kecuali saat ujian resmi ataupun turnamen di akademi. Kalian pasti berpikir hal yang sama denganku, aturan ketat ini baru saja menyelamatkan mereka dari pengusiran. Sadar bahwa membuat keributan bisa membuatnya dikeluarkan dari sekolah, Neil tertawa dan menganggap aturan itu sangat merepotkan. Dia mengambil kapaknya kembali dan menunda pertarungan mereka, lalu memperingatkan Louis untuk menantikan pembalasannya nanti. Setelah itu, guru membubarkan barisan dan mengumumkan bahwa kelas pertama akan dimulai keesokan harinya. Louis yang bingung pun heran mengapa Neil sangat mengincarnya, sehingga Kain langsung menyalahkan Faye atas hal itu. Faye yang kesal disebut berkepala batu langsung memukul Cain karena hampir saja membuat mereka semua dikeluarkan. Dia meminta maaf kepada Louis dan mengaku bahwa ini salahnya karena sempat bertarung sengit melawan Neil saat ujian akhir. Dulu mereka berakhir seri karena kehabisan waktu, namun karena Neil mendengar kabar Faye kalah dari Louis, dia menjadi sangat penasaran. Dia sangat ingin menantang Louis. Untungnya Louis tidak terpancing tadi, jika tidak Faye pasti akan merasa sangat bersalah. Tak lama kemudian